Jika ditanya kota apa yang akan engkau kunjungi lagi dan lagi, ya tentu kota ini jawabannya, Yogyakarta. Karena sudah agak kesiangan, saya pun akan langsung lanjut perjalanan ini menuju ke kota Kudus. Dan saya harus tiba di sana sebelum jam 6 sore ini. Sebab bus yang akan saya naiki nanti dari kota Kudus akan berangkat sekitar pukul 6 sore. Dan saya pun sudah memesan tiket bis tersebut melalui WhatsApp. Ya semoga saja keburu deh. Dari luar terminal, saya pun langsung masuk ke dalam untuk mencari bis tujuan ke Kudus. Sebetulnya bisa aja sih naik dari pintu luar ini, tapi saya pun tetap masuk ke dalam untuk melihat suasana dan situasi terminal Giwangan kala itu. Normalnya dari Jogja ke Kudus hanya memakan waktu sekitar 5 jam perjalanan. Tapi kembali lagi ke situasi dan kondisi jalannya seperti apa. Saya harap sih hari ini lancar-lancar aja. Dan setahu saya ada 2 bis yang melayani perjalanan dari Jogja ke Kudus, yaitu bis Haryanto dan juga bis Nusantara. Untuk jadwal bus Haryanto dari Jogja ke Kudus dimulai dari pukul 5 pagi, dilanjut pukul 6 pagi, 7 pagi, jam 2 siang, dan yang terakhir yaitu pukul 3 sore. Sedangkan untuk bis Nusantara jadwalnya dari Jogja ke Kudus hanya ada 2 jadwal keberangkatan saja, yakni jam 8 pagi dan jam 2 siang. Nah loh, kalau begitu berarti sekarang di shelter ini nggak ada bis tujuan Kudus dong. Hampir setiap menit bis berlalu lalang di terminal ini. Setelah jalan berhenti, dan jalan berhenti, akhirnya sampailah saya di pos pintu keluar terminal Giwangan. Shelter pertama yang kita jumpai setelah melewati pos ini adalah shelter bus tujuan Surabaya dan Banyuwangi. Setelah itu ada shelter bus Shuttle-ku atau bus efisiensi tujuan Cilacap dan Purwokerto. Nah ini shelter bis ke arah Surabaya. Sini semuanya Surabaya. Nah ini TVD, efisiensi, Cilacap, Purwokerto, mana lagi ya? Macam-macam lah. Kalau Kudus ada di sebelah sini shelter. Sit. Dia nyatu sama shelter tujuan Surabaya juga ada, Cirebon, Pangandaran. Tapi kok nggak ada bisnya ya? Soalnya saya mau langsung ngejar bis yang balik ke arah Jakarta nanti dari Kudus, ke arah Bandung. Bisa sih Kudus sih, di sini biasanya. Setibanya di shelter keberangkatan, ternyata saya tidak sendiri. Ada beberapa penumpang lain yang hendak menuju ke arah Kudus. Sepertinya sih mereka sudah menunggu lebih lama. Dan tak lama kemudian tibalah seseorang yang tidak saya ketahui ini siapa. Yang jelas beliau ini memberikan informasi kepada para penumpang bahwa bus tujuan Kudus akan masuk ke shelter sekitar pukul 12:30 siang. Wah, kalau saya menunggu hingga pukul 12:30 siang, jelas tidak akan kekejar ke Kudusnya nih. Bisa-bisa sampai di sana sudah badak maghrib, bisa ditinggal bisnya saya. Hehe. Lalu seseorang yang saya tidak ketahui tersebut memberikan alternatif agar tidak menunggu lama. Alangkah baiknya untuk naik bus patas tujuan Semarang yang akan tiba sesaat lagi.
Lalu nanti dari Semarang bisa lanjut ke Kudus naik bus mikro atau naik bus besar. Karena ketika sudah sampai di Semarang, tepatnya di Terminal Terboyo, sudah cukup mudah dijumpai angkutan umum yang ke arah Kudus dan sekitarnya. Tatkala penumpang lain lebih memilih menunggu bus di dalam shelter, saya pun lebih asik menunggunya di sini sambil melihat bus-bus bermanuver cantik di Terminal Giwangan. Adapun konsekuensinya jika saya menunggu di sini, ketika nanti busnya tiba-tiba datang dan langsung masuk ke shelter, maka peluang saya untuk mendapatkan kursi baris paling depan pun sangat kecil, sebab bus Patas tujuan Semarang ini sistem tiketnya beli langsung di dalam bis dan tidak pakai nomor kursi, alias duduknya ngacak, siapa cepat dia yang dapat, siapa lambat dia yang keduluan. Hehe. Setelah hampir 1 jam menunggu, datanglah sebuah bus berkelir ungu dengan tulisan papan trayek Patas AC Semarang. Dan ini adalah bus yang akan saya naiki menuju Semarang, yaitu bus Ramayana, bus yang terkenal dengan julukan Sang Pemanah asal Muntilan. Kebetulan berhenti di situ. Pakai Hino RK8, bodinya pakai Marodadi Prima double glass Gran Turismo. Tiketnya langsung di dalam bis. Lompat. Ternyata nggak masuk shelter. Gokil. Seharusnya sih bus Patas Semarangan ini masuk ke shelter, tapi mungkin karena udah telat gitu ya, jadi langsung bablas deh. Oh ya, untuk jadwal bus Ramayana dari Terminal Giwangan Jogja ke Semarang mulai dari pukul 5:30 pagi, dilanjut jam 7:30 pagi, lalu jam 8 kurang, jam 9 kurang, dan jam 10 kurang yang saya naiki ini, lalu jam 10:30 dan yang terakhir jam 2 siang. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya nih tentang jadwal keberangkatan, kalian bisa hubungi nomor kru bus yang tertera di layar kaca ya. Kebetulan kemarin saya dikasih nomornya untuk informasi lebih lanjut katanya. Salah satu cara mudah untuk membedakan sasis bus adalah dengan cara melihat model setiran dan juga model speedometernya. Nah, kalau kita lihat-lihat nih, bis ini menggunakan sasis Hino RK8. Sudah terpampang jelas di setirannya ada logo Hino, dan untuk speedometernya ini Hino RK8 banget. Kalau RN285 itu kan udah lebih agak modern ya, kayak 1626 lah modelnya. Nah, bis ini juga belum dilengkapi air suspensi, jadi suaranya agak berisik nih, kriat-kriat. Tapi inilah seninya naik bis gitu, karena kalau nggak ada suara kriat-kriat rasanya hampa sekali. Dan bis ini menggunakan kursi atau jok berbahan dasar bludru, dan kursinya ini bisa di setel ke depan maupun ke belakang. Jadi seumpama penumpang di belakang kalian gak ada nih atau kosong, itu bisa direbahin tuh biar lebih nyaman. Seperti inilah jarak legroomnya. Untuk tinggi saya yang 170 cm ini lumayan lah, asal dengkul gak mentok sih oke lah. Nah, ini bapak drivernya yang bertugas, jadi drivernya ini hanya satu orang aja.
ditemani oleh kernet. Kalau kita lihat sih ini tipikal driver yang kalem ya, dalam artian nggak ngebut, nggak gerasa gerusu, nggak lambat juga. Jadi gimana ya jelasinnya ya, gitulah. Di Putra nih, Jambi nih, Jogja Jambi. Eksekutif. Oh, super eksekutif loh, seat 21. Oke. Seperti inilah jika kita naik bis dengan bodi Morodadi Prima double glass Gran Turismo. View kedepannya masih ramah lah untuk penglihatan ya, nggak terlalu kalang topi karena topinya kecil. Jadi kita nggak perlu ngedangak gitu untuk melihat ke depan jalan. Ya, sangat ramah juga untuk pembuat trip report. Ya, dikasih info dari pertigaan camping bagi kalian yang sudah penat sekali dengan perkuliahan, bisa hubungi nomor yang tertera di gardu listrik. Nah, di pertigaan Gamping ini jika belok ke kiri itu ke arah jalur yang kemarin kita lewati pas naik Damri, lewat Ketuarjo, Purworejo, Kebumen dan seterusnya sampai Bumi Ayu, Aji Barang, Songgom, atau bisa disebut jalur lintas selatan. Nah, kalau belok kanan ini kita ke arah Magelang, Ambarawa sampai dengan Semarang. Paling pagi jam 5:30 ke Semarang, terus paling sore jam 2:30 sore. Tarifnya 70.000. Bagi kalian yang butuh info bisa hubungin ini. Masuk terminal Jombor, Jogja. Nah, ditinggal merem sebentar, ternyata bisnya udah parkir di terminal Jombor. Jadi bagi kalian yang rumahnya di sekitaran terminal Jombor mau ke Semarang, nggak usah ke Giwangan, karena bis-bis yang dari Giwangan mau ke arah Semarang, Kudus itu pasti mampir ke terminal Jombor. Untuk Ramayana ini dia selain rute Jogja Semarang, Ramayana juga punya rute Jogja Jakarta via Magelang, lalu rute Jogja ke Jambi, itu rute terjauhnya Ramayana. Pengen tuh saya coba yang rute ke Jambi, tapi waktunya belum ngepas. Bodigapuro, gila, kokoh banget. Udah di Prima emang, cus. Pilarnya ini.
Oke, setelah ngetem 30 menit, bis pun kembali melanjutkan perjalanan menuju Semarang, Terboyo. Jadi terminal Jombor ini sama ya dengan terminal Giwangan Jogja. Di Jombor ini juga lengkap, ada keberangkatan ke Bali, lalu ke Jabodetabek dan ke daerah Sumatera. Malah menurut saya pribadi sih lebih banyak pilihan bus ke Jakarta dari terminal Jombor ini. Dan sekarang jam 11 kurang, berarti sebentar lagi jam-jam sibuknya terminal Jombor nih, yaitu jam 12 siang ke atas, nanti sampai sore. Itu di sini udah rame bis-bis ke arah Jakartaan. Putra Belitung. Pintu masuk terminal Jombor. Nah, nggak kerasa nih 40 menit telah berlalu, kita ternyata sudah berada di daerah Muntilan, Magelang, yang dimana ini adalah markas besar atau tempat kelahirannya PO yang satu ini, yaitu Ramayana. Jadi PO Ramayana ini adalah salah satu bus asli Muntilan yang sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Dan dulu itu Ramayana hanya melayani trayek lokalan saja. Dan sekarang alhamdulillah sudah berkembang. Bisa dibilang tipikal penumpang bis Ramayana ini penumpang turun-menurun, kayak bis Raya, Sumber Alam, lalu siapa lagi yang tipikal penumpangnya turun-menurun, Gunung Mulia. Emang Ramayana jarang mengecewakan penumpang sih. Di sosial media juga dikit banget info tentang kekecewaan penumpang terhadap bis yang satu ini, Ramayana. Emang image-nya cukup bagus Ramayana di kalangan masyarakat. Nah, ini enaknya naik bus dengan sasis Hino RK8. Itu tarikannya berasa enteng banget, berbeda dengan bis yang kemarin saya naikin yang dengan sasis Mercedes-Benz 1518 XPC. Itu rasanya bener-bener berat banget.
mata ternyata busnya udah berada di daerah Ambarawa. Ambarawa itu berarti masuk Kabupaten Semarang. Jadi bis ini nggak lewat pusat kota Ambarawa. Jadi ini bisnya langsung belok kanan lewat Jalan Lingkar Ambarawa. Nanti tembusannya itu di dekat Terminal Bawen kalau nggak salah. Pelabuhan, di pelabuhan mobil masih di mana mas, di Semarang, tapi harus jam 3 nggak bisa ya. Masuk Terminal Bawen Semarang. Bawen. Hei, makasih ya. Ya. Jokowi ya. Mau panggil loh. Kalau mau parkiran terus siji. Menurut siapa bayi terus siji dulu waktu ceplok gitu. Jokowi lah ngomong nih. Terus siapa ya sing ngelu ki. Aku ya ngomong lah nek karo kontrolnya terang. Iya, Diki Putra. Banyumanik. Oh, pasar Banyumanik. Banyak agen ini. Oh, terminal deh. Yang merangkap pasar. Ini terminal Sukun. Jam 2. Sukun. Nah, Bayangan. Sukun ada Sukun. Gak kelihatan terminal kan? Bayangan. Tuh. Banyak nih jadi bis-bis nih. Tuh ada Nusantara juga tuh. Kayaknya tim Purwokerto tuh, Purwokerto Semarang. Mas, kalau bisa turun di dekatnya Semarang Poncol, anaknya turun di mana ya? Poncol yang paling gawe. Bro, nanti kali gawe aja. Kali gawe aja. Berasa banget sih naik Hino sama naik Mercy 1518. Ini lebih berasa enteng tarikannya. Beda power juga sih. Suspensi juga lebih empuk ini RK ketimbang yang kemarin Mercy 1518 Expedition.
turun di sini. Pak, makasih Pak. Oh, makasih Om. Oh, ini langsung putar balik Jogja kayaknya. Jogja deh. Mandori wiji. Dari sini kita langsung sambung bis yang ke arah Kudus. Di depan banyak tuh kayaknya bis ke Kudus. Ini Terboyo. Hati-hati Terboyo, calonnya luar biasa. Ramayana. Balik. Pemanah asal Muntilan. Langsung putar balik deh. Ini Lestari. Surabaya bos, Pati bos, terbang bos. Kudus. Oh ya Kudus biasa nih, 15 langsung naik. Jangan nunggu lama-lama, ayo. Tuh, kamu sebulan. Sini tuh. Naik. Parah. Ini kayak Purwodadi. Oh, Pati, Semarang. Lewat Kudus ya? Pak, lewat Kudus Pak? Kudus. Lewat? Lewat. Kudus? Ya. Iya. Ini sih Pak. Ya. Setengah 3. Cooler. Cover AC-nya. Cover AC zaman dulu. Zaman dulu. Gila, masih terawat banget. Masih bersih. Langit-langitnya juga masih terawat betul. Gila, masih terawat banget sih, asli. Bangku juga masih bagus. Asli, mantap. Ini tergolong bis lawas ya. Tapi interiornya tuh bener-bener masih rapih banget. Bahkan bisa kalian lihat sendiri dashboardnya tuh masih mulus. Dan logo Mercy-nya tuh masih mencilap banget di setirannya. Bus ini menggunakan bodi buatan Adi Putro. Ada yang bilang sih ini bodinya Ultra Vego. Tapi muka depan dan muka belakangnya udah dirombak. Dulunya ini bis usaha jaya bekas karyawan PT Jarum. Yang fotonya ada di layar kaca ini. Untuk sasisnya sendiri ini pakai sasis Mercedes-Benz 1518. Tapi ada juga yang bilang ini pakai 1521. Memang sekilas agak sulit dibedakan sih. Nah, ini setelah ngetem cukup lama, akhirnya kita berangkat juga dari terminal Terboyo Semarang ke arah Kudus. Asli, ini antara driver dengan busnya masuk banget. Ya, dari Semarang ke Kudus itu Rp20.000. Kembaliannya 30. Ini banjir. Banjir. Wow.
mana? Sampai sana nanti sampai Surabaya. Oh, lurus berarti Pantura. Tol. Ke pinggir laut gitu ya? Tol Semarang Demak seksi 2. Ada tulisan itu. Dede Garuda Mas. Enak banget kayaknya naik di dalam. Ya offroad. Kali ke jalan gitu loh, Pak. Ini kali ke jalan. Kali ke jalan. Rokok Rene ya. Surah menara kok gitu. Seneng. Momet mau itu nih, Cek. Alun-alun Demak nih. Anjir. Tidak. Nah, sampai juga nih tuh ikon kota Kudus. Yang gue jas hujan, gue jas hujan dikit nih. Jas hujan. Almaya tanggal langit, Pak. Motor cilik. Iya. Oke teman-teman, kita udah sampai nih di Terminal Jati Kudus. Jadi waktu tempuh dari Jogja ke Kudus ini kurang lebih 6 jam benar ya. Dan dalam kondisi lancar. Untuk ongkos yang saya habiskan dari Jogja ke Kudus yaitu Rp90.000. Beda 5.000 sih, 5.000 lebih mahal. Kalau naik bis dari Jogja langsung ke Kudus itu kan naik bis Haryanto atau Nusantara itu tarifnya Rp85.000. Nah, setelah ini saya akan trip dengan bis yang sangat spesial. Apakah itu? Silahkan kalian tonton aja kelanjutan videonya, dan linknya nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Pokoknya spesial banget dah. Yang